Komisi A DPRD Pati mengundang camat se-Kabupaten Pati untuk memantapkan persiapan pengisian perangkat desa. Dengan turut mengundang delegasi dari pemerintah daerah, Komisi A bermaksud berkoordinasi jika terdapat kendala di lapangan nantinya, sehingga akan muncul solusi bersama. Selain lengkap dihadiri oleh anggota Komisi A, di mana diketuai Bambang Susilo, forum ini juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Pati Hardi. Dalam kesempatannya ini, Hardi meminta pada para camat untuk menjaga kondusivitas di wilayah masing-masing, serta mendorong etos kerja perangkat desa dalam melayani masyarakat. Tak hanya itu, Ketua Komisi A Bambang Susilo mengingatkan agar para camat tetap pada koridornya, dalam artian tidak membuat kebijakan yang membuat gaduh di tengah masyarakat selama pelaksanaan tahapan pengisian perangkat desa. Untuk pelaksanaan pas dari pelaksanaan, saya kira agar tetap kondusif, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi perangkat yang sudah diangkat, artinya perangkat desa, ini kami mohonkan untuk Pak Kepala Desanya ini agar memberikan semangat kepada perangkat dan masuk jam kerja untuk melayani masyarakat di wilayahnya masing-masing. Karena saya juga sering datang ke balai desa, ini juga sering perangkat desa ini ada yang kurang aktif. Karena perangkat desa ini juga sudah mendapatkan pengkok dan mendapatkan siltap ini agar benar-benar melayani masyarakat di desanya masing-masing. Saya kira itu aja, Pak. Assalamualaikum. Ini kami dari Komisi A selaku pengawas, kita punya kewenangan pengawasan di dalam hal ini. Jadi yang pertama yang perlu kami sampaikan kepada seluruh camat satu, karena ini nanti akan menjadi sorotan, mohon jangan membuat kebijakan yang membuat kegaduhan. Yang pertama gitu, jadi jangan ada isu lah. Ininya sampai metu jodoh pada ngomong-ngomong sama ini sama dia jangan sampai. Ya. Situasi di masing-masing oleh buat sekondusif mungkin. Jangan membuat kebijakan yang memicu kegaduhan ini. Karena ini gini Pak, ini nanti kasihan Pak Bupati juga karena menjelang akhir jabatan. Biar nanti berjalan dengan aman dan lancar gitu Pak. Ininya begitu. Yang kedua, lakukan hal-hal yang sesuai prosedur yang sudah ditentukan baik itu oleh Pergub, mohon maaf bukan saya tapi Pergub, maupun tahapan-tahapan yang sudah disampaikan Pak Kabak Tapem tadi yang sudah dituangkan dengan keputusan Bupati, SK Bupati Pak ya, dengan SK Bupati. Jadi mohon para camat untuk memantau, memfasilitasi, memantau kalau perlu memang tinggi acaranya dibimbing Pak. Tinggi acara ini memang kadang-kadang secara ketatanegaraan masih belum menguasai, mohon dipanggil. Itu yang terkait dengan pengisian perangkat. Mungkin Bapak Ibu anggota yang ingin menyampaikan memberikan peran kepada anggota gerakan pagi, pagi. Kebijakan yang membuat kegaduhan. Karena apapun yang jenengan lakukan, karena ini zamannya kayak gini cepat beredar.
Jangan sampai itu menjadi viral di media massa. Oke. Sementara normatif saja lah, normatif seperti tahapan-tahapan yang disampaikan Pak Kapolri tadi dan seperti yang tercantum di dalam Pergub. Karena kami dari pengawas tidak punya kewenangan apa-apa, kami dari DPD hanya ngawasi saja. Dan ujung-ujungnya nanti kita menerima aduan ketika ada ketidakpuasan, biasanya begitu. Karena permasalahan desa ini sangat dinamis, Pak. Karena Pati ini memang dinamikanya sangat tinggi. Wong PAW numpake saya demone kados-kados nggih Pak iki, Pak Camat Tayi ya, Pak Camat Tayi sampai kemarin di makanya kami berharap Pak, bagaimana jenengan itu bisa membuat suasana kondusif di masing-masing wilayah kecamatan. Hal-hal yang lainnya pokoknya kami tidak mau tahu, yang penting kondusif dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau tempo kemarin pengisian perangkat serentak periode pertama kemarin kan ya alhamdulillah berjalan dengan lancar dan banyak saja memang ada kendala-kendala yang memang perlu diperbaiki Pak Kartika ya. Kemarin ada beberapa hal yang kebetulan mungkin kurang koordinasi atau bagaimana, makanya ini Pak Camat kita kumpulkan, nanti Pak Supati juga kita undang dalam hal ini. Karena kami tidak mungkin mengundang seluruh kepala desa yang mengisi, yang rencananya mau mengisi formasi. Cukup nanti kita komunikasikan dengan Pak Supati, perwakilan Pak Supati, kemudian jenengan selaku pemangku wilayah kecamatan dan diberi tugas oleh Pak Bupati dalam hal ini. Jadi itu Pak tekanan apa Pak inti dari pertemuan ini. Jadi mohon ditahan dulu hal-hal yang sekiranya bisa bikin gaduh. Gitu Pak ya, sekali Pak ya. Ya ini menurut saya Pak, ini kita tekankan betul karena memang kita berharap agar Pati ini kondusif. Karena bagaimanapun ini nanti akan menjadi sorotan masyarakat Pak. Tadi tidak. Sementara itu, Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Pati Imam Kartiko mengatakan bahwa tahapan pengisian perangkat desa sudah mulai dengan sosialisasi pada Januari ini. Mei mendatang, sudah dilakukan pelantikan bagi perangkat terpilih. Sejauh ini, dari 224 formasi yang tersedia, baru 108 desa yang mengajukan. Mulai Januari sudah mulai tahapan sosialisasi, kemudian nanti finishnya kita Mei sudah dilakukan. Untuk yang desa-desa yang sudah mengajukan Desa yang mengajukan ini masih dinamis ya, masih dinamis. Jadi bisa semula mengajukan terus kemudian tidak jadi, atau yang sekarang tidak mengajukan kemudian nanti mengajukan, bisa terjadi seperti itu. Yang jelas data awal itu kurang lebih 108 desa, ada 224 formasi yang nanti masih dinamis ya. Jadi itu tidak terus segitu, nanti finishnya nanti kita memberi waktu untuk pengajuan itu maksimal 12 Februari 2022. Nanti setelah itu sudah tiket, nanti berarti informasi finish fixnya nanti ya setelah tanggal 12 Februari. itu sertifikat mater. Lebih lanjut dalam forum ini, Ketua Komisi A Bambang menyebut
Meski formasi perangkat desa yang kosong di seluruh Pati mencapai 570, ketersediaan anggaran tahun ini baru bisa mengakomodasi pengisian perangkat untuk 224 formasi. Menurut dia, formasi yang paling banyak dibutuhkan ialah KAUR perencanaan. Kemudian formasi prioritas lainnya ialah sekretaris desa, KAUR keuangan, dan kasih pelayanan. Bambang menekankan, pengisian perangkat ini harus diimbangi dengan kinerja baik para perangkat desa yang nantinya dilantik. Terlebih, ada peraturan Bupati baru nomor 56 tahun 2021 tentang disiplin kerja dan etika aparatur pemerintah desa di lingkungan Pemkab Pati. Bambang menegaskan, pihaknya akan terus memantau proses pengisian perangkat desa, sebab karena sifatnya yang massal, lumrah jika ada dinamika tertentu di masing-masing desa. Perangkat, kami ingin tahu jauh mana di masing-masing kecamatan persiapannya dan berapa formasi, berapa desa mengajukan. Kemudian seandainya ada desa yang tidak mengajukan, kendalanya apa, karena memang tadi dengan semua di Permendagri mestinya sudah diamanatkan sebetulnya. Ini kan mestinya kan formasi yang kosong di seluruh kabupaten ini kan 500 lebih. Jadi memang banyak yang kosong sebetulnya. 500 berapa formasi nanti tepatnya biar Pak tahun ya. 500 berapa formasi yang kosong. Kemudian tersedia anggaran di tahun ini baru 200. Memang masih banyak yang kebutuhan desa. Hanya saja itu memang kami tadi tekankan harus diimbangi dengan kinerja perangkat yang baik. Ini kan sudah ada perbu baru tentang disiplin perangkat. Perbu 56 tahun 2021. Nanti bisa jangan bisa ini ada perbu tentang disiplin perangkat termasuk seragam, termasuk absensi sudah diatur. Jadi nanti hasil pengisian perangkat nanti akan kita pantau lagi. Apakah nanti sesuai kriteria ini apa nih? Yang menjadi perhatian apa Pak? Ya, Pengisian perangkat. ini kan begini, karena ini massal ya, serentak ya. Jadi memang kan kita kami berharap Komisi A untuk agar berjalan dengan satu, lancar, tertib, aman, tidak ada terkendala. Karena ini masalah-masalah yang cukup menyita perhatian karena serentak di 200 desa. Sudah barang tentu ada dinamika di masing-masing desa. Dan dinamika itu biasanya kalau menyangkut masyarakat banyak bisa direda, kadang-kadang rame kayak gitu, jadi sudah tahu semua. Jadi kami berharap untuk yang langkah awalnya agar hal-hal yang demikian itu bisa diminimalisir. Jadwalnya kapan Pak? Ini tahapan-tahapannya nanti silakan di copy ini, tahapan-tahapan itu kan ditentukan oleh keputusan Bupati ya jadwal itu. Nanti bisa di copy ini ada. Tanda hafal ini ada. 200 desa. 200 formasi Ya. bukan Di desa. berapa Yang mengajukan, yang bukan mengajukan, yang baru pengajuan resminya nanti sampai tanggal 12 Februari menurut tahapan. Tapi yang sudah format awal yang sudah berkoordinasi dengan camat itu ada sekitar 108 desa. 108 ya? Bisa. Ini yang jangan yang mengajukan ya, kira-kira yang mengajukan berdasarkan analisa camat dah kan gitu ya. Kan itu. Yang paling banyak kosong formasi apa Pak? Yang paling banyak kosong itu KAUR perencanaan. Jadi yang prioritas utama itu satu sekdes, kemudian KAUR keuangan karena dia sebagai bendahara desa itu diharapkan harus ada. Kemudian kasih pelayanan itu kalau dulu istilah dulu itu Pak Mudin itu loh Pak, kalau di desa itu kan memang harus dibutuhkan itu. Baru nanti sisanya ke formasi-formasi yang lain. Oke ya, cukup ya. Tim Liputan Simpang 5 TV melaporkan.